Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب العرش العظيم Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Manan, Ya Karim. Senang sekali bisa berkumpul kembali dengan teman-teman. Semoga teman-teman di sini sehat. Semoga teman-teman di sini bahagia. Amin. Untuk tema kali ini kan kebetulan juga ulang tahun Kenduri Cinta yang ke-24. Udah 24 tahun KC menjalani event-event dan berbagai kegiatannya. Menurut Anda, apakah KC ini memberi manfaat atau enggak? Perlu dilanjutkan lagi atau enggak kira-kira? Dan tema kali ini kan para pewaris. Untuk para pewaris ini kan adalah orang yang menerima warisan. Kita coba breakdown di kata warisan. Teman-teman ketika mendengar kata warisan itu, apa pertama kali yang diingat? Hah? Aksen? Aset. Apalagi? Ilmu, oke. Lumayan nih. Tanah? Ayo. Nah, kalau ditarik dari sifatnya kesamaan antara aset, nilai, dan seperti tanah ataupun harta, itu kan sesuatu yang berharga. Oke, kita letakkan dulu bahwa warisan adalah sesuatu yang berharga. Nah, ketika orang diamanati warisan, apa yang perlu dilakukan? Oke, mengelola, terus melanjutkannya lagi. Oke, menjaga. Oke, berarti warisan adalah sesuatu yang berharga dan harus dijaga. Oke, terus dalam segi ini, Kenduri Cinta apakah termasuk warisan? Apakah sesuatu yang berharga? Iya. Dan perlu dilestarikan, dijaga, dan diteruskan kepada anak cucu secara vertikal dan ke semua teman secara horizontal. Ada beberapa orang atau teman-teman di sini yang menganggap Kenduri Cinta itu sebagai oase. Nah, oase itu adalah yang kita ketahui itu adalah suatu tempat untuk beristirahat, mengambil bekal untuk melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kebetulan di sini ada 4
4 narasumber. Mereka ini sudah mempunyai pengalaman masing-masing dan kiranya ada nilai ataupun rumus formula yang pernah diambil di Oase itu untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Mungkin dari Mas Munawir, adakah tetes-tetes nilai dari Oase yang bernama Kenduri Cinta ini untuk melanjutkan perjalanannya lagi? Monggo Mas Munawir. Jadi saya ingin bercerita dulu bahwa tadi Mas Rizal sudah menanyakan kepada teman-teman bahwa soal pewaris tadi, ada aset, ilmu, tapi di sini saya ingin bercerita. Mungkin bercerita dulu ya Mas Rizal ya. Boleh. Yang pasti tadi apakah Kenduri Cinta harus dilanjutkan? Ya ini kembali kepada diri kita masing-masing sebenarnya. Kita bicara Kenduri Cinta, mungkin teman-teman merasakan, melihat dampak daripada teman-teman ikut di Kenduri Cinta ini dulu. Karena kalau menurut saya, terkadang untuk teman-teman hadir di sini kadang-kadang di awal sama proses perjalanan sampai mungkin setahun, 2 tahun itu sebenarnya kalau saya pribadi terkadang itu kecelik lah ya. Jadi gini, untuk datang di Kenduri Cinta kadang-kadang kan sebenarnya diawali mungkin teman-teman melihat Cak Nun ya kan di YouTube, wah ini kok di situasi kondisi teman-teman yang merantau, wah ini kok bisa nih buat energi bagaimana untuk tetap survive di perantauan. Nah begitu datang di Kenduri Cinta ternyata lebih daripada apa yang kita butuhkan pada saat itu. Di sini kita bisa belajar agama, belajar politik, dan kehidupan, budaya juga. Nah untuk itu kalau bicara tadi dilanjutkan apa tidak, ya menurutku ya tetap dilanjutkan. Karena ya kita di sini sudah dapat semuanya, ya kita tinggal merawat gitu loh. Jangan datang terus sudah dapat manfaatnya, tiba-tiba hilang, nanti lelah, capek, haus, datang lagi. Nah itu kan secara etik mungkin itu juga tidak baik ya. Bahwa dampak Kenduri Cinta menurut saya pribadi adalah KC ini sebagai pedoman hidup dan juga sebagai pengingat. Di Kenduri Cinta saya mendapatkan sudut pandang baru mengenai rezeki. Kebetulan saya sebagai pedagang. Teman-teman di sini ada yang sebagai pedagang juga? Ya, sama Mas kita. Sebagai pedagang kadang kita gini ya Mas, kita hanya bersyukur pada saat dagangan kita laris atau rame. Sedangkan kalau lagi sepi pembeli ataupun lagi kurang laku kadang kita mengeluh, nggerutu dan lain-lain. Nah di KC ini di tahun 2018 kalau nggak salah, saya menemukan nilai baru bahwa Mbah Nun berpesan bahwa sepi itu adalah bentuk rezeki yang lain. Kata Mbah Nun gitu. Maksudnya, ya kalau jualan kita lagi nggak rame, lagi sepi, otomatis energi yang kita keluarkan juga sedikit. Jadi kita bisa istirahat, bisa rokokan, ngopi, scroll TikTok mungkin ya, atau sama kayak Mas Buhori ini nonton drakor ya Mas ya. Nah itu juga salah satu bentuk bahwa kita apapun keadaannya mungkin disuruh bersyukur. Jadi bukan hanya waktu lagi ramai saja kita bersyukur, terus sepi kita mengeluh. Dan kalau kita mau mempertajam lebih dalam lagi, sesungguhnya kan perintah syukur itu kan sudah ada dalam surat Al-Quran Mas Bu ya. Kalau nggak salah dari surat Ibrahim ayat 7, yang artinya barang siapa yang bersyukur,
niscaya aku akan tambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Nah, pedoman ini, satu nilai ini aja saya pegang betul-betul. Sampai sekarang alhamdulillah, jadi sepi ataupun rame ya kita patut bersyukur. Nah, Allah itu kan sudah janji, kalau seandainya kita bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya. Yo dilalah yo kecukupan. Nah, terus yang poin yang kedua yang saya dapat dari KC itu ya bahwa kita melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Seandainya kalau kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga positif buat kita. Yang saya dapetin di Maya tuh terutama saya punya 8 poin sebenarnya, tapi kebanyakan ya. Jadi gini, salah satu aja yang saya ambil ya, misalnya kita diajarkan ya, terutama kalau yang teman-teman misalnya mau lebih aktif ya, itu di Rebuan. Jadi kita biasa berdiskusi, nilainya itu yang pertama tuh egaliternya diambil. Egalitari, kita coba buat nomor 1 ya, itu nilai egaliternya, semua boleh bersuara, semua boleh mengungkapkan pendapat tanpa harus malu-malu sebenarnya. Jadi harapan saya sih bisa teman-teman kesini yang ngobrol aja kita seperti ini. Ini kan kemarin Mas Bukhari sempat bilang, apa namanya, 1000 podium ya. Wah, forum 1000 podium ya. Nah, ini. Nah, atau yang kedua yang saya dapat nilai itu adalah kita ngomongin nilai-nilai Ma'iyah, terus kita praktekkan dengan cara apa? Ya bikin kegiatan, mungkin di pekerjaan kita juga dapat kan sesuatu yang bisa gimana supaya visi perusahaan dengan action kita sama gitu. Terus yang lainnya saya yang dapetin itu kita bisa masing-masing itu dapat teguran. Kalau misalkan menjalankan event seperti ini atau kegiatan lain itu ada masukan yang jujur. Yang bentuknya kadang-kadang bercandaan, ya bully lah apalah. Tapi jujur itu maksudnya kita dapat satu masukan ya, yang nggak pura-pura. Ya celah-celah aja, wah kayak gitu. Jadi bercandanya enak nih, saya bilang jadi kemesraan sebenarnya. Kita apa istilahnya bercandain atau ditegur kesalahannya dengan sambil ketawa-ketawa. Ini bentuk yang sifatnya, kalau saya pernah nyatakan ini ada satu yang namanya nerimo. Itu sebenarnya satu level yang paling bawah tuh, karena itu biasanya terpaksa nerimo. Terpaksa nggak Mas? Terpaksa. Nah kalau naik lagi sedikit levelnya namanya lilo. Kita udah bisa ngetawain hal-hal yang kayak gitu. Kita ketawain diri sendiri, ketawain, iya ini kenapa jadi begini. Tapi bisa ketawain, itu mulai kita anggapnya lilo namanya. Nanti di atasnya lagi, ya sudah legowo itu. Udah nggak ngaruh dia dikecewakan, itu legowo aja. Ini dari literasi Jawa ya. Nah, kalau yang saya dapat ini di sini, terus ada satu momen ya, kalau misalkan di kerjaan saya itu harus ngasih semacam coach ya, coaching gitu ke orang. Nah, itu seminggu sekali kita lakukan. Kita lakukannya di mana? Ya di Rebuan gitu. Jadi ini saya dapat banyak, sehingga nanti kita endingnya kita punya satu semangat ya untuk bisa menumbuhkan atau orang-orang yang baru yang bisa berkembang. Itu intinya nanti ke sana nanti. Kita di sini menanam, bikin kebun. Kalau kebun sama hutan itu bedanya apa? Kalau kebun ada yang punya, biasanya orang ya, maksudnya semua juga kalau di hakikatnya milik Allah, tapi kalau kita masuk hutan ngerusak, itu yang bertanggung jawab sifatnya ekologi ya. Jadi bertanggung jawabannya kayak ekologis. Tapi kalau misalkan ngerusak kebun orang, nah ini tanggung jawabnya sama orangnya nih. Bertemu sama itu. Jadi kita kalau misalnya ngeliat gerakan kita ini atau Ma'iyah ini sebagai kebun atau Kenduri Cinta sebagai kebun, ini kita harapkan yang ditanam itu bisa ngembangin yang lain. Jadi bukan cuma kita sendiri, tapi teman-teman juga. Harapannya seperti itu. Jadi makanya kita ya udah lakukan aja kegiatan seperti ini ya. Di antara itu harapannya sih dari teman-teman bisa berkembang lagi di perusahaannya masing-masing atau di pekerjaan masing-masing lebih sukses lagi. Sorry, saya tahu yang keenam ya, itu selama kita bergaul di teman-teman itu benar-benar memanusiakan manusia itu kita benar-benar istilahnya dipraktekkan. Enggak cuma sekedar ngomong manusia gimana-gimana. Ya ikutin aja nanti. Nanti akan berasa sendiri persaudaraan itu seperti apa. Gimana cara caring yang kita bisa ini. Soalnya kalau kita misalkan mimpin teman-teman yang lain ya, kalau tanpa memanusiakan manusia itu kayaknya nggak ada kedekatan, itu sih intinya sih. Jadi nggak cuma sekedar quote, sekedar
warisan artefak, tapi kita bisa implementasikan. Saya harapannya sih teman-teman punya masing-masing pas ke sini dapat artefak itu dan dipakai. Kalau si Mbah Nun bilang kuncinya dipegang, nanti kalau perlu dibuka itu. Ini judulnya agak seram dan juga bahagia ya kalau saya ya. Karena gini, kalau udah bicara soal warisan, pewaris itu kan ada estafet yang berganti, ada fase yang berubah atau ada hal yang berbeda dari sebelumnya gitu kan. Kalau bicara soal waris mewarisi. Nah, para pewaris itu jamak ya. Jadi banyak tidak hanya 1, 2, melainkan banyak person kan. Sekarang saya tanya nih ke teman-teman di depan. Dari berkenduri cinta, bermaiyah itu yang dialami, dirasakan, dihayati, yang teman-teman kerjakan itu mewariskan kebermanfaatan atau tidak, kebahagiaan atau tidak. Kita tidak lepas lah dari sosok Cak Nun, dari sosok Simbah. Dan yang menurut saya Mas ya, yang hebat dari Simbah tuh selain ya beliau cerdas, beliau jenius, beliau multidisiplin intelektual, multidisiplin pakar ya. Itu adalah cintanya. Maksudnya cinta yang luas ya, sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Mungkin ya itulah menurut saya yang energi cintanya itu yang menjadikan ya terus berjalan kenduri cinta. Dan yang kedua gini, saya ingat ini Mas, soal ini ya soal jadi Cak Nun sebenarnya banyak ya Mas yang diceritakan, dimayahkan ke kita. Salah satunya adalah bahwa dalam tiap kalau kita bahagia itu stylenya itu 8 saja. Kalau dari angka 10 tuh Mas. Karena 2-nya itu adalah kita siap menanti susah. Begitupun sebaliknya. Kalau kita ya merasa susah, ya 8 aja. Nah 2-nya itu nanti ada bahagianya. Jadi di ujung di akhir sebuah kita tertawa, itu orang akan menangis. Begitupun sebaliknya. Orang kalau sedih berkepanjangan juga akan tertawa di muaranya sana. Nama saya Fahri, asli dari Cipondo. Kemudian apa tadi? Aktivitas. Sehari-hari bekerja karyawan swasta. Oke, jadi 2006 ada acara di Ciputat. Waktu itu yang menghadiri acara tersebut ada Gus Dur, kemudian Mbah Nun sebagai moderator, Gus Dur sebagai pembicara utama. Kemudian hiburannya itu ada 2, ada Kiai Kanjeng, gamelan full set, sama ada Mbah Surip, almarhum. Nah jadi semenjak tahun 2006 itu baru itu saya ngelihat ada moderator secanggih itu. Jadi mengatur acara, biasanya kan moderator cuma membacakan susunan acara. Oke, ya, acaranya sekarang ini selesai, kita berlanjut acara berikutnya, ini bla bla bla. Boring. Tapi Mbah Nun beda sekali. Makanya semenjak saat itu Gus Dur, Mbah Nun, Mbah Surip dan Kiai Kanjeng itu menjadi tokoh-tokoh yang sangat saya idolakan. Termasuk waktu itu ada Mbak Via ikut nyanyi juga. Cuma dari 2006 itu saya baru ikut aktif KC itu mungkin 2015. Alhamdulillahnya karena waktu itu saya 1 tahun lebih nganggur. Jadi ya karena nganggur di kosan udah puyeng main PS. Main PS menang kalah, puyeng tidur lagi, makan, main PS, tidur lagi. Akhirnya sama teman yang ngide-ngide aja kita ke KC aja lumayan hiburan sekali sebulan. Ya alhamdulillah walaupun tetap susah cari kerja waktu itu, tetap menderita, susah makan juga, ya tapi paling enggak ada hiburan sebulan sekali lah. Jadi itu satu nilai yang saya rasa sangat besar saya dapatkan dari KC, yaitu lebih tahan untuk menderita.
Karena saya ingat dulu ada juga yang ikut nanya atau berkomentar. Jadi waktu itu saya lupa namanya karena banyak yang nanya di KC. Jadi ada Mas itu dia ceritanya kerja susah, dagang susah, seret rezekinya, istri marah-marah mulu. Itu sebelum KC ya mengeluh juga kenapa hidup gini-gini amat. Ya dan dari Mas itu kata dia alhamdulillah sekarang saya lebih tenang pikirannya. Menderita tetap, gak punya uangnya tetap. Iya, oh Mas. Jadi itu salah satu, menurut saya itu poin yang paling saya rasakan, lebih tahan untuk menderita. Dan untuk saya pribadi, yang Pak KC ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir saya dan kehidupan saya. Termasuk, saya lupa Mbah Nun atau Mas Sabrang waktu itu yang bilang, bahwa pernikahan itu, siapapun wanita yang kamu nikahi, pasti kamu salah pilih. Nah itu nasihat pernikahan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya ya. Ya, jadi ya, saya lupa waktu itu Mas Abrang atau Mbak Nun. Cuma itu satu nasihat pernikahan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Jadi ada saudara saya memperkenalkan saya ke orang perempuan tentu aja. Hari Minggu, Sabtu langsung saya lamar. Karena pasti saya salah pilih. Dan juga nasihat Mbak Nun juga pasti nanti kamu menyesal. Ya iya saya menyesal ya tapi tetap saya jalani aja. Alhamdulillah anak 2 sekarang. Nama saya Novan, aktivitas sama kayak Mas Fahri karyawan swasta. Pertama kali tahu KC itu sebenarnya nggak sengaja. Biasa zaman nonton di tim. Nonton di tim 2008. Keluar-keluar kok rame nih depan pemadam kebakaran. Ternyata itu lagi speak up Mbah Nun. Kebetulan sama ada Mbak Surip, ada Dik Doang dan satu lagi kalau nggak salah ada pemilik soto gebrak. Dari situ Intas tuh baru tahu, oh ternyata ada nih forum seperti ini KC gitu. Cuma saya baru in touch banget itu 2009 sekali terpaksa keluar kota. Kebetulan dapat area tinggal itu di Bali, NTB, NTT. Jadi nggak mungkin saya ikut forum KC dan sebagainya. Aktif di medsosnya juga belum familiar. 2013-2014 saya pulang nih pertama kali ke Jakarta, pulang lagi baru in touch lagi seperti itu. Kalau untuk pribadi sih sebenarnya banyak banget ya yang saya terima untuk pola pikir, sudut pandang dan sebagainya. Hal terindah yang paling saya dapetin dari Mbah Nun itu saya alhamdulillah punya nama anak dari Mbah Nun. Alhamdulillah anak saya 3, anak 1 dan anak kedua itu nama dari Mbah Nun semua. Dan saya titip lewat Mas Gandhi untuk dimintakan nama. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi secara nggak langsung kalau lagi maiyahan di YouTube atau kadang bilangin ke anak, tuh yang kasih nama. Cuma dia bingung, ini siapa? Di nama orang tua nggak ada, di mbahnya atau di keluarga nggak ada sama sekali. Cuma belum bisa dideskripsikan. Paling ya akhirnya kalau sampai sekarang dibilang pewaris, sampai saat ini apa yang diinginin Mbah Nun terjadi. Tidak mengkultuskan beliau. Ternyata kita masih survive, kita masih bisa jalan terus seperti ini. Memang nggak bisa hilang sosok Mbah Nunnya, cuma terbukti dari teman-teman penggiat sekarang tetap berjalan forum ini, tetap candunya datang. Kalau saya sih sebenarnya sudah sampai kecanduan ya, dalam artian. Sekarang lagi sakau nih ceritanya. Sakau, sakau yang positif. Sakau yang positif dalam artian ya tahulah hiruk pikuknya Jakarta, di mana kita harus kerja cepat, waktunya sangat-sangat dipukul. Akhirnya ya hanya tempat sini yang buat kita tentang healing lah kasarnya dalam artian secara spiritual, fisik dan happy-nya. Satu pernikahan yang saya pernah bilang ke istri saya, jangan larang saya KC. Saya titip cuma satu tuh ke istri saya. Itu jadi syarat menikahnya. Iya, betul. Perjanjian pranikah itu. Iya, Orang perjanjian pranikah. Boleh nggak nongkrong nggak apa-apa, jangan larang saya KC. Larang saya KC. Karena banyak impactnya buat pribadi. Ya memang istri sampai sekarang pun nggak pernah ikut. Saya nggak pernah ikut sama sekali ya intinya satu dah, jangan kunciin pintu aja. Paling dari itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri.